Halo semua, perkenalkan saya Nandi Jasmine Nabila, mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia, kelas Niaga A. Pada pembahasan kali ini, aku mau ngajak kalian semua buat kenalan sama salah satu perusahaan bank digital Indonesia, yakni Bank Jago. Nah, bagi kalian yang belum tahu Bank Jago itu apa sih? Jadi Bank Jago merupakan salah satu pionir bank digital Indonesia yang didirikan pada tahun 1992 oleh Artos Hardi di Bandung, yang saat itu namanya lebih dikenal sebagai Bank Artos, yang mana merupakan salah satu perusahaan bank swasta Indonesia yang beroperasi di Bandung. Kemudian pada Juni 2020 silam, Bank Artos melakukan transformasi menjadi Bank Digital Indonesia dengan nama Bank Jago. Dan di masih tahun yang sama, Bank Jago mendapatkan investor pertamanya yakni melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay dengan kepemilikan saham sebanyak 22,16%. Nah, hal ini menjadikan Bank Jago semakin kuat nih di pasaran. Singkatnya, Bank Jago merupakan bank digital yang dibangun oleh inovator handal yang mana mengadaptasi teknologi terkini yang adaptif dan inovatif. Bank Jago menawarkan layanan perbankan yang sepenuhnya digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oke, yang selanjutnya adalah problem identification, yang mana saat ini everything must be fast, easy, and flexible. Saat ini transformasi digital di sektor perbankan adalah sebuah keharusan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan akselerasi digital yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi masyarakat terhadap pembiayaan dan layanan yang cepat, efisien, aman, dan terjamin. Dan tentunya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, transformasi digital di perbankan menjadi prioritas dan strategi untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri. Nah, namun di sisi lain dalam mengoperasikan bank digital di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah karena terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti investasi yang besar terutama untuk teknologi dan kurangnya tenaga digital yang ahli. Tantangan lainnya antara lain yaitu regulasi bank digital yang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah, regulasi perlindungan data yang belum memenuhi syarat, dan adanya potensi cybercrime yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah-langkah strategis dalam pengembangan bisnis, manajemen resiko, pengembangan sumber daya manusia, dan manajemen pelanggan. Nah, dalam video ini kita akan membahas terkait pestle analysis dan cash flow analysis untuk Bank Jago, yang mana nantinya hasil dari analisis potensi dan tantangan yang ada diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan dan prediksi mengenai masa depan bank digital di Indonesia. Nah, yang selanjutnya apa aja sih yang ditawarin sama Bank Jago atau apa sih yang membuat Bank Jago ini berbeda? Singkatnya ada 2 poin utama nih yang ditawarin sama Bank Jago. Yang pertama adalah customer flexibility, lalu yang kedua adalah product differentiation. Nah, untuk customer flexibility dengan adanya aplikasi Bank Jago, segala bentuk aktivitas perbankan yang berkaitan dengan pembukaan rekening, pembuatan akun, proses menabung, layanan transfer, dan sebagainya dapat dilakukan hanya dengan satu aplikasi dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat menghemat waktu dan memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna. Nah, yang selanjutnya ada diferensiasi produk. Bank Jago menawarkan berbagai layanan dan fitur inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Setidaknya saat ini terdapat 3 kategori layanan dalam aplikasi Bank Jago, yakni Jago Sekarang, Jago Untuk Masa Depan, dan Jago Bersama. Oke, kategori yang pertama ini ada Jago Sekarang, yang mana ada subfiturnya, yaitu yang pertama adalah kantong, di mana memungkinkan pengguna untuk membuat kantong untuk masing-masing kebutuhan, misalnya kantong untuk jajan, kantong untuk jalan-jalan, ataupun kantong untuk dana darurat. Yang selanjutnya adalah fitur kirim dan bayar, yang mana pengguna dapat mengirim uang dan membayar tagihan dengan satu ujung jari saja. Yang selanjutnya adalah fitur top up e-wallet, di mana di Bank Jago di sini kita bisa top up berbagai kantong digital seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada fitur kartu debit Visa. Di sini para pengguna mendapatkan kartu fisik untuk melakukan transaksi tarik tunai di ATM. Yang selanjutnya adalah Jago X GoPay, di mana di sini GoPay akan terintegrasi langsung dengan layanan Gojek dan juga layanan Bank Jago.
Nah, kategori yang selanjutnya ini adalah jago untuk masa depan. So, fitur yang pertama di sini ada kantong nabung, di mana kita dapat membuat target menabung kita dengan kantong menabung ini. Jadi bisa kita pantau kapan saja, misalnya target untuk menabung membeli rumah gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah kantong terkunci, yang mana di kantong terkunci ini pengguna dapat mengunci kantong yang sudah dibuat sehingga pengguna tidak tergiur dengan belanja ataupun kebutuhan-kebutuhan dengan bunga dan esensial yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah kantong rencanakan, di mana ini adalah merupakan fitur pintar untuk mengurus semua tagihan dan top up secara otomatis. Nah, di sini juga ada untuk fitur investasi, di mana Jago berkolaborasi dengan Bibit sehingga dapat mewujudkan kebebasan finansial yang lebih cepat tanpa biaya top up. Nah, kategori yang terakhir ini adalah Jago Bersama, di mana subfiturnya itu adalah kantong bersama. Kita dapat mengurus keuangan bersama dengan orang-orang terdekat sehingga dapat meraih impian yang memang diimpikan bersama. Nah, selanjutnya adalah kantong berbagi, di mana kita dapat mengirim uang dan kartu ucapan ke kerabat terdekat hanya dengan fitur kantong berbagi ini. Nah, yang fitur terakhir di sini adalah minta uang. Jadi di fitur ini kita dapat merimain orang untuk mengembalikan uang atau mungkin membayar hutang yang tidak terbayar, sehingga kita dapat mengingatkannya melalui fitur minta uang ini. Oke, yang selanjutnya adalah pestle analysis. Yang pertama ada political factor atau faktor politik. Faktor politik saat ini memberikan peluang bagi bisnis bank digital karena kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan kemajuan inovasi teknologi di bidang perbankan. Pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan dan kontribusi industri fintech dalam penguatan ekonomi digital nasional, yang mana melalui regulasi yang dapat memacu lahirnya inovasi layanan keuangan digital. Serta pemerintah, OJK, dan BI juga memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat melalui perkembangan fintech dan ekonomi digital Indonesia ini. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi saat ini memberikan peluang bagi bisnis bank digital karena semakin membaiknya kondisi ekonomi pasca COVID-19. Saat ini posisi cadangan devisa Indonesia di akhir April 2020 mencapai 127,9 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dan bertumbuh hingga posisi akhir pada Maret 2020 sebanyak 121,0 miliar dolar Amerika Serikat. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Saat ini, faktor sosial budaya memberikan peluang bagi bisnis bank digital karena adanya perubahan gaya hidup yang mengarah ke digital selama dan setelah COVID-19. Perubahan gaya hidup masyarakat yang memiliki kecenderungan bekerja di rumah selama pandemi COVID telah memberikan pertumbuhan positif bagi industri perbankan digital. Banyaknya potensi penduduk dan milenial dengan literasi digital membuat perkembangan bank digital berlipat ganda dalam 2 tahun terakhir ini. Yang selanjutnya adalah faktor teknologi, yang mana saat ini memberikan peluang bagi bisnis bank digital karena teknologi berkembang sangat cepat dan dukungan pemerintah dan mempercepat teknologi yang mendukung adanya ekosistem perbankan digital. Hal ini dapat dilihat dalam roadmap perbankan nasional 2020-2024, di mana OJK menyatakan bahwa dalam percepatan transformasi digital, pemerintah akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, memperkuat manajemen dan tata kelola risiko teknologi informasi, mendorong penggunaan pengubahan permainan teknologi informasi seperti IP terbuka, cloud blockchain, AI, aplikasi super, dan juga omnichannel. Yang selanjutnya adalah mendorong kolaborasi di bidang teknologi, dan yang terakhir adalah mendorong penerapan perbankan digital yang canggih. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang kurang menguntungkan, di mana mendapatkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur bagi penyelenggaraan akses jaringan internet karena membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menjangkau seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah faktor hukum. OJK baru saja mengeluarkan peraturan yang menjadi payung hukum bagi perbankan digital, yang mana era digital banking merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 dan 5.0. Aturan yang baru saja dikeluarkan oleh OJK ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum,
Yang mana selanjutnya untuk melengkapi ketentuan bank digital, OJK juga berturut-turut menerbitkan POJK nomor 13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum dan POJK nomor 14 yang mana perubahan atas POJK nomor 34 tentang penilaian kembali ke pihak utama lembaga jasa keuangan. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam cash flow analysis. Di sini merupakan laporan dari cash flow dari PT Bank Jago selama tahun 2020 sampai dengan 2021. Cash flow analisis yang pertama di sini adalah analisis rasio arus kas operasi terhadap total utang, di mana berdasarkan perhitungan di atas, arus kas operasi terhadap total utang pada tahun 2020 dan 2021 memiliki kenaikan. Di tahun 2020, besar rasio kurang dari standar rasio 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan total utang hanya dengan menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut, tanpa adanya dukungan aktivitas lain seperti pendanaan ataupun investing. Namun, di tahun 2021 dapat dilihat bahwa besaran rasio sudah lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah cukup memiliki kemampuan yang lebih dalam menyelesaikan total utangnya. Analisis yang kedua di sini merupakan analisis rasio arus kas terhadap pengeluaran modal, yang mana berdasarkan perhitungan di atas, arus kas operasi terhadap pengeluaran modal atau investing activities pada tahun 2020 dan 2021 lebih dari standar rasio yaitu 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih dalam membayar total pengeluaran modal atau investing activities-nya hanya dengan menggunakan arus kas operasinya di tahun tersebut. Lalu yang ketiga adalah analisis rasio arus kas terhadap bunga, yang mana berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa rasio cakupan kas terhadap bunga pada tahun 2020 sebesar 34,08, yang berarti bahwa kemampuan arus kas operasi dalam menutup biaya bunga adalah 34 kali atau sebanyak 34 kali dari jumlah biaya bunga tahun 2020 yang mampu ditutupi oleh arus kas operasi pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2021, rasio cakupan kas terhadap bunga naik menjadi 44,44, sehingga perusahaan dapat menutup biaya ke bunga 44 kali dari jumlah biaya bunga pada tahun 2021 yang mana mampu ditutupi oleh arus kas pada tahun tersebut. Yang keempat adalah analisis rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Arus kas terhadap laba bersih mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dapat disimpulkan secara umum Bank Jago tetap memiliki kinerja yang baik karena rata-rata nilai rasionya berada di atas 1, yang berarti mereka masih mampu menyediakan dana operasi untuk menghasilkan laba bersih perusahaan. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi atau struktur perusahaan dari Bank Jago yang mana merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam menjalankan proses bisnis Bank Jago. Yang selanjutnya adalah tantangan, hambatan, dan dampak yang diberikan. Yang pertama adalah tantangan hambatan. Ketatnya persaingan fintech di Indonesia akan menjadi tren baru, terlebih bagi industri perbankan. Akan lebih banyak teknologi-teknologi baru yang bermunculan, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Bank Jago tersendiri untuk senantiasa melakukan adaptasi dan inovasi untuk mengamankan posisinya di pasar. Nah, dampak yang diharapkan adalah analisis ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi Bank Jago saat ingin mengambil keputusan ataupun memberikan sedikit gambaran untuk para investor untuk memutuskan menanamkan modalnya atau berinvestasi pada saham Bank Jago itu sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira kalian tertarik nggak buat investasi di sahamnya Bank Jago? Sekian dan terima kasih.